Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membahas materi yang saya beri judul Islamic Motivation, Muslim yang Pandai Bersyukur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Sahabat-sahabatku sekalian, saya senang sekali jika bisa berbagi, mulai dari berbagi hal-hal yang terkait dengan agraria dan yang terkait dengan Islam. Saya senang jika kemudian materi yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua untuk makin hari semakin baik, makin hari semakin bersemangat untuk melakukan kebajikan. Materi kita hari ini adalah Islamic Motivation, jadi motivasi keislaman, dengan judul Muslim yang Pandai Bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Bersyukur dalam semua hal yang Allah takdirkan kepada kita. Kita bersyukur karena kita mengerti bahwa takdir Allah selalu terbaik buat kita. Allah lah yang mengetahui kebutuhan kita, dan oleh sebab itu Allah mentakdirkan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah sikap kita untuk menerima dengan lapang dada atas semua takdir yang Allah berikan pada kita, kemudian kita merespon, kita kemudian melakukan berbagai penyesuaian agar kemudian segenap takdir itu pada akhirnya semakin menguatkan iman Islam kita. Kemudian bagaimana dengan kata pandai? Pandai itu artinya cerdas, pandai itu artinya mampu memahami sesuatu, dan lawan dari kata pandai adalah tidak pandai. Tidak pandai itu sering juga dibilang bodoh. Dan kalau kita mengerti tentang sejarah keislaman, Islam hadir itu untuk menghentikan atau menghapus kebodohan. Oleh sebab itu di masa lalu, sebelum Islam datang, masyarakat dikatakan sebagai masyarakat yang hidup dalam kejahiliahan. Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, kejahiliahan kebodohan. Zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh dengan kebodohan. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi hidup di zaman itu. Kalau bicara tentang kejahiliahan, itu ada 3 versi, yaitu jahiliyah tradisional, jahiliyah modern, dan jahiliyah postmodern. Jahiliyah tradisional itu artinya biasanya diperlihatkan oleh hal-hal yang terkait dengan mistifikasi. Semua dibuat mistik, hal-hal yang terkait dengan segala sesuatu. Mulai dari pohon, batu, dan lain sebagainya, semua dibikin mistik. Seolah-olah segala sesuatu itu ada rohnya, ada jiwanya. Kemudian disembah dan lain sebagainya, dimintai pertolongan. Itu jahiliyah tradisional. Jahiliyah modern itu adalah ketika manusia mulai terjebak dalam hal-hal yang terkait dengan materi, sehingga kemudian mengabaikan hal-hal yang ruhani. Mereka sibuk mengejar status akademis, mereka sibuk mengejar status sosial, tetapi mereka lupa dengan status transenden, status rohani mereka. Apakah dia muslim atau tidak muslim? Dia lupa dengan hal itu, kemudian itulah yang disebut sebagai jahiliyah modern. Jahiliyah postmodern adalah jahiliyah yang antroposentris, yaitu kejahiliahan atau kebodohan yang justru menjadikan seolah-olah manusia itu sebagai pusat segala sesuatu, sehingga mengabaikan Allah sebagai pusat dari alam semesta atau semesta alam. Jahiliyah postmodern itu biasanya ditandai oleh kesemangatan yang tinggi atau semangat yang tinggi untuk memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi mengabaikan hak asasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk mengejar kesetaraan antar manusia, tetapi tidak pernah memperhatikan bahwa Allah sebagai sang pencipta wajib untuk disembah, wajib untuk diibadahi. Itu adalah kejahiliahan postmodern. Dan sebagai muslim, kita tentu tidak ingin hidup dalam tradisi jahiliyah. Kita tidak ingin hidup menjadi manusia yang terikat atau menjadi bagian dari masyarakat yang menganut jahiliyah tradisional, jahiliyah modern maupun jahiliyah postmodern. Kita ingin menjadi manusia yang pandai. Pandai dalam hal apa? Pandai dalam hal bersyukur. Bersyukur itu menerima dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan setiap takdir Allah, kemudian merespon dan menyesuaikan diri dengan segenap takdir itu, sehingga pada akhirnya iman dan takwa kita semakin hari semakin meningkat. Itulah motivasi Islami kita hari ini, Islamic Motivation kita hari ini, dengan judul Muslim yang Pandai Bersyukur. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena banyak hal yang harus kita syukuri. Apa itu? Kita bersyukur menjadi muslim karena banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah menjadi muslim.
Kita bersyukur menjadi muslim karena muslim itu dibekali visi dan misi dan serta tujuan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membekalinya dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian melalui hadis-hadisnya beliau menyampaikan itu, menjelaskan Al-Qur'an. Kemudian disampaikan juga kepada kita oleh para ulama melalui nasihat para ulama. Jadi kita menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui al-hadis dan dinasihatkan oleh para ulama. Itulah pegangan kita dan dari situlah kita mengerti visi, misi dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Dan itulah yang harus kita syukuri karena banyak orang yang hidup sebagai manusia tetapi tidak mengerti visi, misi dan tujuan hidup sebagai manusia. Nah, inilah visi dan misi serta tujuan hidup seorang manusia, dalam hal ini seorang muslim yang diarahkan oleh Al-Quran. Kita mulai. Visi seorang muslim adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dimuat dalam Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu artinya perkenan Allah. Allah berkenan atas setiap tindakan kita yang kita tujukan sebagai ibadah kepadanya, sebagai bakti kepadanya, dengan menjalankan semua perintahnya, dengan menjauhi larangannya, dan kita kemudian bersungguh-sungguh dengan hal itu. Itulah visi kita. Visi itu artinya cita-cita terbesar kita. Cita-cita terbesar kita sebagai seorang muslim adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Kemudian misi atau kegiatannya sebagai seorang muslim adalah dua. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 51 ayat 56. Beribadah itu artinya berbakti kepada Allah. Ibadah itu ada dua jenis. Ada ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah-ibadah yang khusus. Ada juga ibadah dalam pengertian umum, yaitu segala kebajikan yang diridhoi oleh Allah, itu juga ibadah. Itu juga bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misinya yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 51 ayat 56. Kemudian yang kedua, memberi manfaat bagi lingkungan. Quran surat 21 ayat 107. Quran surat 21 ayat 107 sebetulnya bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW yang dalam hal ini Allah menyatakan bahwa beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, maka kita tentu tidak akan sehebat beliau karena beliau Rasulullah, maka kita sebagian kecil saja yaitu memberi manfaat bagi lingkungan. Jadi misi kedua kita adalah memberi manfaat bagi lingkungan. Maka berusahalah dengan segenap kekuatan, dengan segenap kesungguhan bahwa kehadiran kita bisa memberi manfaat bagi lingkungan. Kemudian tujuan hidup seorang muslim itu adalah keselamatan di dunia dan akhirat. Kita ingin selamat di dunia, dalam pengertian selamat adalah kita selama di dunia menjalankan semua ketentuan Allah. Itu artinya kita selamat di dunia, dan di akhirat insya Allah kita akan selamat. Dan inilah tujuan seorang muslim, keselamatan di dunia dan di akhirat. Quran surat 2 ayat 201. Inilah yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Oleh karena itu menjadi penting buat seorang muslim untuk pandai bersyukur. Penting buat seorang muslim untuk mengerti bahwa visi, misi, dan tujuan hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan telah dinasihatkan oleh para ulama. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa visi seorang muslim adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Misinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 51 ayat 56 dan memberi manfaat bagi lingkungan. Quran surat 21 ayat 107. Tujuannya adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Quran surat 2 ayat 201. Oleh sebab itu menjadi penting agar kita berikhtiar supaya menjadi muslim yang pandai bersyukur. Kemudian apalagi yang membuat kita perlu bersyukur? Kita perlu bersyukur, kita wajib bersyukur karena sebagai muslim kita hidup di dalam koridor yang akan menaungi kita. Jadi kalau kita membayangkan koridor itu, bayangkan ada dua gedung, anggap ada dua bangunan begitu, itu dihubungkan oleh sebuah koridor. Jadi ada dindingnya, ada atapnya.
Nah, itulah koridor. Nah, seorang muslim itu hidup dalam koridor seperti itu. Seorang muslim hidup dalam koridor yang akan melindungi dirinya. Apa itu koridor hidup seorang muslim? Koridor hidup seorang muslim adalah akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Apa itu akidah? Akidah adalah sebuah pola pikir, sebuah konsep tentang ketuhanan. Dan dalam perspektif keislaman, salah satu surat yang paling penting dalam konteks akidah adalah Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allah Maha Kuasa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itulah akidah yang dipegang oleh seorang muslim, dan itu kemudian nanti oleh para ulama dijelaskan dengan lebih detail, sehingga kemudian kita paham akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah akidah. Kemudian apa itu ibadah? Ibadah adalah cara manusia berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kemudian disampaikan di Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dinasihatkan oleh para ulama. Ibadah ada dua jenis, ibadah yang khusus, sholat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah yang umum, yaitu segala kebajikan yang membuat Allah meridhoi kita, dan itulah ibadah. Kemudian muamalah itu adalah tata interaksi sosial. Bagaimana kita berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, itu adalah muamalah. Maka di situ nanti ada istilah jual beli, ada sewa menyewa, ada gadai dan lain sebagainya, pinjam meminjam, dan segala hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, itulah muamalah. Kemudian yang keempat, adab. Adab itu adalah etika, tata etika atau tata sopan santun. Bagaimana kita berhubungan dengan yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kehidupan menjadi lebih baik. Termasuk adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada ulama, dan adab kepada masyarakat dan lingkungan. Ada adabnya semua, adab makan dan lain sebagainya. Itulah adab. Bagaimana dengan akhlak? Akhlak adalah cerminan seseorang yang berakidah, beribadah, bermuamalah, dan beradab. Oleh sebab itu, seseorang itu harus berakidah dulu, beribadah, bermuamalah, dan beradab. Tanpa itu tidak akan ada akhlak. Jadi akhlak itu adalah sebuah ekspresi dari seseorang yang berakidah, beribadah, bermuamalah, dan beradab. Inilah koridor hidup seorang muslim. Dan oleh sebab itu menjadi muslim harus pandai bersyukur. Dalam konteks Islamic motivation, dalam konteks motivasi Islami, maka menjadi muslim yang pandai bersyukur itu sesuatu yang penting. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus bersyukur sebagai muslim karena kita hidup dalam koridor yang membuat kita aman dan nyaman, yaitu akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kemudian mari kita lanjutkan, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena sebagai seorang muslim kita akan diarahkan oleh nilai-nilai Islam menjadi seorang manusia yang memiliki karakter tertentu, yaitu karakter seorang muslim. Apa itu karakter seorang muslim? Karakter seorang muslim adalah patonah, amanah, sidik, dan tablik. Patonah itu cerdas, amanah itu dapat dipercaya, sidik itu jujur atau objektif, tablik itu informatif. Sekarang kita bicara tentang patonah. Patonah itu cerdas. Cerdas itu ada 6 jenis. Pertama, kita sering mengenal ada yang disebut dengan intelligent quotient. Orang bilang IQ. Nah, intelligent quotient itu adalah kecerdasan dalam 4 ukuran, yaitu kemampuan mengingat, kemampuan mengenal bentuk, kemampuan berbahasa, dan kemampuan matematika dasar. Itulah 4 hal dalam intelligent quotient, dalam IQ. Sehingga kalau orang IQ-nya tinggi atau rendah, itu ditentukan oleh 4 hal itu. Nah, kalau dengan hanya berbekal 4 hal itu, seseorang tidak akan bisa hidup. Dalam pengertian tidak akan bisa hidup normal, karena dia harus punya profesi tertentu untuk bisa mencari nafkah dengan profesinya. Untuk bisa mempunyai profesi tertentu, maka tidak cukup dengan intelligent quotient, tetapi ditambah atau dikembangkan menjadi apa yang saya sebut sebagai kecerdasan akademik. Academic intelligence. Apa itu academic intelligence? Academic intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan IQ-nya dengan melakukan pelatihan, pendidikan, sehingga dia punya kompetensi tertentu, punya keterampilan tertentu, sehingga dia kemudian ahli dalam bidang tertentu, dia punya profesi tertentu, dan dengan profesinya itu, maka kemudian dia bisa mencari nafkah, atau bisa berbuat banyak kepada masyarakat, atau bisa berkontribusi kepada masyarakat.
Itulah yang disebut sebagai academic intelligence atau kecerdasan akademik. Jadi, intelligent quotient IQ harus dikembangkan menjadi academic intelligence atau kecerdasan akademik. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kita tentu semua sudah membaca buku dari Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional. Beliau bilang kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang berinteraksi sosial dengan baik dengan orang lain dalam rangka untuk kepentingan dirinya. Jadi seseorang diminta untuk berinteraksi dengan baik karena itu penting untuk dirinya. Itu menurut Islam belum cukup. Maka kemudian itu harus dikembangkan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Jadi emotional intelligence harus dikembangkan menjadi social intelligence. Apa itu social intelligence? Bentuk pengembangan dari emotional intelligence. Kalau emotional intelligence adalah kemampuan berinteraksi dengan baik dengan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, maka social intelligence atau kecerdasan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Itulah social intelligence. Kemudian yang berikutnya adalah spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Nanti Anda semua tentu sudah membaca atau sudah membaca bukunya dari Dana Zohar dan Ian Marshall tentang spiritual quotient. Nah, di buku itu dikatakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif manusia. Saya ulangi, kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif manusia. Nah, itu dalam Islam belum cukup. Itu harus dikembangkan. Kemampuan memaknainya itu jangan hanya berdasarkan perspektif manusia, tetapi harus berdasarkan perspektif Allah. Itu yang saya sebut sebagai kecerdasan transenden. Jadi kecerdasan spiritual harus dikembangkan menjadi kecerdasan transenden, yaitu kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim akan diarahkan menjadi orang yang fatonah, yaitu orang yang minimal memiliki 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan akademik, bentuk pengembangan dari kecerdasan intelligence quotient. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan sosial, bentuk pengembangan dari kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan transenden, bentuk pengembangan dari kecerdasan spiritual. Jadi seorang muslim mempunyai 3 kecerdasan, kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, dan kecerdasan transenden. Yang berikutnya, karakter seorang muslim adalah amanah, dapat dipercaya. Kalau dia seorang pedagang, maka sang pembeli percaya padanya. Bagaimana bisa dipercaya? Karena dia memang dapat dipercaya. Misalnya kalau dia bilang ini produknya bagus, itu bagus. Kalau dia menyebut ukurannya tidak dikurangi, timbangannya tidak dikurangi, itu amanah. Itu kalau seorang pedagang. Kalau seorang birokrat, dia jujur dengan standar prosedur yang jelas. Kemudian kalau dia seorang hakim, dia akan berbuat adil, itu amanah, ya. Itu sifat amanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sidik. Sidik itu diterjemahkan sebagai jujur, juga bisa diterjemahkan sebagai objektif. Objektif itu adalah sebuah sikap pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi sidik itu objektif, mengambil keputusan, bersikap berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak dibuat-buat. Itulah sidik. Kemudian yang keempat adalah tablik. Tablik itu artinya informatif. Informatif itu artinya mampu mengkomunikasikan, menjelaskan kepada orang lain tentang hal-hal tertentu yang boleh jadi belum dipahami orang lain, sedangkan dia bisa paham hal itu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan. Jadi kemampuan menjelaskan. Oleh sebab itu, tablik atau informatif ini berkaitan dengan kemampuan orang dalam berkomunikasi. Hasil penelitian saya di beberapa tempat menunjukkan bahwa seorang pimpinan itu kan berarti siapa saja, ya. Setiap kita sebetulnya adalah seorang pemimpin. Seorang pimpinan itu minimal memiliki 3 keahlian leadership. Apa itu? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, dan kemampuan mengkonstruksi perubahan. Jadi seorang pemimpin yang baik atau seorang leader yang baik itu dia harus punya kemampuan berkomunikasi. Dengan kemampuan komunikasinya dia bisa menjelaskan tentang hal-hal yang penting pada orang lain. Kemudian dari situ dia bisa punya kemampuan motivasi, bisa membuat orang lain termotivasi, terinspirasi darinya, dan kemudian dari situ dia bisa mengkonstruksi sebuah perubahan menjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi tablik atau informatif itu penjelasannya seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur sebagai seorang muslim karena kita akan diarahkan menjadi seorang manusia, seorang muslim yang memiliki karakter fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Jadi itulah yang menyebabkan kita dalam konteks Islamic motivation, dalam konteks motivasi Islam, perlu membangun diri,
mengingatkan diri sendiri terus-menerus, dan bila ada kesempatan mengingatkan orang lain tentang pentingnya menjadi muslim yang pandai bersyukur. Apalagi yang membuat kita perlu bersyukur? Kita perlu bersyukur karena sebagai muslim kita adalah bagian dari sebuah komunitas, bagian dari sebuah umat, dari suatu umat yang sedang memperjuangkan sebuah peradaban. Peradaban seperti apa? Peradaban muslim itu dikonstruksi oleh 3 hal, dicirikan oleh 3 hal. Jadi konstruksi peradaban muslim itu ditandai oleh 3 hal. Hal yang pertama adalah transenden. Artinya peradaban muslim itu adalah peradaban yang transenden, yaitu peradaban yang mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang palsu. Nah, kita sebagai muslim tentu mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mempertuhankan Allah. Oleh sebab itu, peradaban muslim adalah peradaban yang transenden, peradaban yang mempertuhankan Allah yang sebenar-benarnya Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Esa, begitu kalau kita biasa menyebutnya dalam berbagai terminologi sosial. Kemudian peradaban muslim dicirikan oleh hal yang kedua, yaitu humanis. Humanis itu artinya menghormati kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia. Oleh sebab itu ketika Islam hadir, sementara di saat itu sedang ada tradisi perbudakan, maka setiap kesempatan Islam selalu mengarahkan bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak. Itulah konstruksi peradaban muslim humanis. Kemudian yang berikutnya adalah emansipatoris. Emansipatoris itu artinya pembebasan. Jadi peradaban muslim itu adalah peradaban yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari kebodohan. Misalnya kebodohan atau kejahiliahan, ya, jahiliyah tradisional, jahiliyah modern, dan jahiliyah postmodern. Membebaskan dari apa lagi? Membebaskan dari penindasan, membebaskan dari ketidakadilan dan hal-hal lain yang membuat seorang manusia menjadi tidak dihormati kodratnya sebagai manusia. Ya, jadi seorang muslim itu bersyukur menjadi muslim karena dia menjadi bagian dari umat yang sedang membangun peradaban, yaitu peradaban muslim, yang konstruksi peradabannya dicirikan oleh 3 hal. Transenden, mempertuhankan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, humanis, menghormati kemanusiaan dan menerapkan hal-hal yang mendukung aspek kemanusiaan, dan yang ketiga emansipatoris, yaitu membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan manusia dari ketidakadilan dan segala macam, termasuk penindasan dan lain sebagainya. Itulah konstruksi peradaban muslim, dan itulah yang harus disyukuri. Jadi tetap saja ketika bicara tentang Islamic motivation, ketika bicara tentang motivasi keislaman, maka kita selalu diingatkan untuk menjadi muslim yang pandai bersyukur. Kenapa kita harus pandai bersyukur? Karena kita merupakan bagian dari umat yang sedang membangun peradaban, yaitu sebuah peradaban yang konstruksinya ditandai oleh 3 hal, transenden, humanis, dan emansipatoris. Jadi itulah yang harus membuat kita semakin bersyukur. Hal lainnya yang membuat kita harus bersyukur menjadi seorang muslim adalah peran. Sebagai muslim kita punya banyak peran. Minimal ada 4 peran yang harus kita mainkan, yaitu mujahidin, uswatun hasanah, asabikunal awalun, dan sirojan mudiran. Kita mulai dari mujahidin. Apa itu mujahidin? Din itu agama. Mujahid itu pejuang. Mujahidin itu pejuang agama. Orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama. Dalam hal ini memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dan ketika bicara agama, ketika bicara Islam, itu kan simbol kebenaran. Jadi seorang muslim itu sebetulnya adalah pejuang kebenaran. Di dalam situ ada keadilan, di dalam situ ada kesejahteraan sosial, di dalam itu ada harmoni sosial. Maka seorang muslim itu sebetulnya adalah orang yang sedang memperjuangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Kemudian yang kedua, seorang muslim juga diarahkan untuk berperan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi generasi sekarang, generasi yang akan datang, dan seterusnya. Oleh sebab itu menjadi penting bagi seorang muslim untuk berperilaku baik, karena itu adalah teladan bagi generasi berikutnya atau bagi orang-orang di sekitarnya. Peran yang ketiga adalah asabiqunal awalun, orang pertama yang melakukan kebajikan. Jadi misalnya ketika orang lain belum memikirkan hal itu dalam konteks kebajikan, ya sudah memikirkan hal itu. Ketika orang lain belum sempat mengerjakan hal itu dalam konteks kebajikan, ia kemudian menyempatkan diri mengerjakan hal itu. Itulah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama melakukan kebajikan. Kemudian peran yang keempat adalah sirojan muniran, pencerah. Seorang muslim itu harus menjadi pencerah, mampu menjelaskan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan konsep-konsep yang bisa membangun kesejahteraan sosial,
mendorong orang untuk membangun harmoni sosial. Itulah sirajan muniran, mencerahkan orang lain. Ketika orang lain bertemu dengannya, kalau awalnya dia punya masalah, kemudian pelan-pelan dia bisa menyelesaikan masalah itu, menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Itulah sirajan muniran. Jadi peran seorang muslim adalah mujahidin, pejuang agama dan atau pejuang kebenaran, uswatun hasanah, teladan yang baik, asabiqunal awalun, orang yang pertama melakukan kebajikan, dan sirajan muniran, pencerah bagi orang lain. Inilah peran seorang muslim. Oleh sebab itu menjadi penting dalam konteks motivasi keislaman, seorang muslim penting, perlu, wajib untuk menjadi muslim yang pandai bersyukur. Kenapa dia harus pandai bersyukur? Dia bersyukur karena ketika menjadi muslim, dia punya kesempatan berperan sebagai mujahidin, pejuang kebenaran, uswatun hasanah, teladan yang baik, asabiqunal awalun, orang yang pertama melakukan kebajikan, dan sirajan muniran, pencerah bagi orang lain. Demikianlah sahabat-sahabatku, Islamic Motivation kita pada kesempatan ini. Kita bicara tentang muslim yang pandai bersyukur, dan dengan berbekal rasa syukur itu kemudian kita melakukan banyak hal sehingga visi dan misi seorang muslim bisa tercapai. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita ini, semoga bermanfaat. Kalau merasa menurut Anda ini bermanfaat, silahkan share kepada orang lain. Kalau Anda berpikir ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silahkan kritik di komentar. Dengan senang hati saya akan memperbaikinya. Sampai demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.